Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pekerja tambang di Kabupaten Asahan tewas tertimpa longsor galian. Tak lewatkan kesempatan berburu harga sembako murah, khususnya beras. Ratusan warga di Sibolga menyerbu operasi pasar murah. Air terjun bertingkat AE Sijorni di Tapanuli selalu membuat pengunjung datang kembali. Menikmati masa tua dengan tetap berkarya, itulah yang dilakukan seorang pria di Kabupaten Simalungun. Seorang pensiunan karyawan swasta kini menjadi seorang pembuat miniatur truk. Masa pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Truk-truk dari bahan kayu dan triplex ini merupakan karya seorang pensiunan karyawan swasta yang ia kerjakan di rumah. Usaha ini dilakoni Pak Ramlan, warga Kabupaten Simalungun sejak 9 tahun lalu. Kemudian dijual di kaki 5 jalan lintas perdagangan ke Kota 50 dan Kabupaten Simalungun. Tidak mau berdiam dan menunggu sesuatu yang tidak pasti, Pak Ramlan menggeluti usaha berjualan truk mainan kayu di kaki 5 jalan lintas perdagangan. Setiap hari dagangan mainan truk kayu dipajang dari pagi sampai sore. Sudah pensiun. Iya. Itu minimal kita dapat upah harus 100.000 Sehari ya. 100.000. Jadi untuk modalnya sendiri Bapak berapa ya untuk buat mobil-mobilan kayu nih? Kemudian kayu jadi selama saya buat itu, mulai pensiun dari 2017 Iya. sampai sekarang. Oh, modal awalnya dulu 3 juta modal awal dulu ya. Oh. Untuk dapat memiliki mainan truk kayu ini cukup mengeluarkan uang Rp100.000 untuk ukuran truk mainan ini, dan untuk truk mainan yang lebih besar ukurannya dijual seharga Rp400.000. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Sampantau, sebutan kota di Simalungun, Sumatera Utara sejak tahun 1940. Nah, kala itu pedagang etnis Tionghoa menyebut Sampantau yang artinya kepala sampan untuk transportasi dagang di perairan Sungai Bahbolon. Sejarah lebih lengkapnya, simak informasi berikut. Kota perdagangan di Simalungun dahulu disebut Sampantau. Sebutan ini diberi oleh kalangan etnis Tionghoa yang mendominasi perdagangan kala itu. Bermula pada tahun 1910, wilayah sekitar kota perdagangan dipenuhi dengan pohon karet atau getah, sehingga berdiri sebuah pabrik getah yang cukup besar dan membutuhkan banyak pekerja dari luar daerah. Menurut sejarah warga sekitar, pemilik pabrik getah saat itu bernama Tan Hong Seng. Jika bakal nama Sampantau karena semakin banyaknya para pedagang yang datang ke kota perdagangan menggunakan sampan. Sebutan Sampantau digunakan para pedagang pada kepala sampan yang digunakan sebagai transportasi untuk mengambil bahan makanan bagi para pekerja di pabrik. Karena kala itu masyarakat pedagang memakai sampan dan angkutan darat sangatlah jarang di kota perdagangan. Perdagangan. Makanya kota perdagangan ini kalau nggak berdagang supir motor. Oh gitu. Iya. Jadi ada sampan nggak dulu sini Pak? Maka dibilang Ya, Sampantau. memang ada. Memang sampan dari negeri Cina itu. Sampan dari negeri Cina. Iya. Kemarin. Dia mangkalnya di jembatan sungai itu. Daerah situ lah. Jadi makanya ada Kuba. Iya. Ada Keramat Kuba. Di situlah kebaliknya sampan itu katanya si orang suku Cina itu ada anak yang selamat dari situ. Sebutan Sampantau bermakna sebuah sampan. Pada masa itu, sampan merupakan alat transportasi para pedagang. Ramainya kegiatan perdagangan membuat kota ini akhirnya diganti menjadi kota perdagangan.
Sampai saat ini Sungai Bahbolon bersama jembatan penghubung kota masih terlihat. Namun alat transportasi sampan tidak terlihat lagi sejak puluhan tahun di daerah kota perdagangan ini. Yan Asmara melaporkan dari Simalungun. Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir pekan nanti, bisa coba datangi satu tempat wisata yaitu Sea Journey di Tapanuli Selatan. Air terjun bertingkat dan pemandangan indah pasti membuat Anda ingin datang berkali-kali. Wisata Air Journey punya daya tarik tersendiri, yaitu air terjun bertingkat. Wisata Air Journey memiliki air yang jernih dan tidak pernah kotor walaupun musim hujan. Sumber air mata ini terletak di Desa Aiklibung, Tapanuli Selatan. Menurut bahasa Batak Angkola, Air Journey memiliki arti air yang jernih. Sesuai dengan namanya, air di lokasi ini tidak pernah kotor meski kawasan ini tengah dilanda musim hujan maupun musim kemarau. Tidak heran banyak wisatawan lokal yang mengunjungi lokasi ini untuk berlibur pada akhir pekan. Para pengunjung dibuat tidak bosan untuk selalu mengunjungi wisata alam Air Journey lantaran keindahan air terjun yang bertingkat dan jernihnya air. Tempat Air Journey ini cocok banget untuk berdharma wisata berakhir pekan liburan untuk keluarga. Selain tempatnya bersih, indah, ya suasana juga enak. Biayanya juga nggak mahal banget di sini, murah gitu, makanannya juga lengkap, apalagi rumahnya airnya tetap bersih, jernih gitu. Batu-batunya pun nggak licin dia seperti tempat lain. Ini enak, dingin, adem gitu. Sudah berapa kali kita ke sini, Bang? Wah, udah sering kalau ke sini ya. Bentar ya air pekan ke sinilah gitu. Kalau berenang-berenang mandi-mandi gitu. Nah, bagi Anda yang membawa anak, tidak perlu khawatir, sebab pengelola wisata menyediakan tempat khusus pemandian anak. Tarif masuk untuk tempat wisata ini dikenakan harga Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Tutia Olawia Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Nah, gimana? Sudah tertarik ingin berkunjung ke tempat wisata tadi? Nah, bisa direncanakan bersama keluarga ya. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Afrin Meriana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.